2026 adalah Ustadz Dr. Kiai Haji Sholehudin MAG. Penceramah subuh tanggal 8 Ramadan 1447 Hijriah, 26 Februari 2026 adalah Ustadz Haikal Syakban. Penceramah tarawih malam besok tanggal ke-9 Ramadan 1447 Hijriah, 26 Februari 2026 adalah Ustadz Dr. Kiai Haji Sholehudin MAG. Saat ini DKM Baitul Mukmin menerima donasi, zakat, infak, dan sodakoh. Bisa melalui kotak amal yang sudah disediakan, melalui QRIS atau transfer ke Bank BSI nomor rekening 7559552555 atas nama DKM Baitul Mukmin. Perlu diketahui bahwa sesudah tarawih, insya Allah akan dilaksanakan tadarus Al-Quran Bapak-Bapak yang dibimbing oleh Ustadz Muhayyad. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahrin mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayuhal hadirun, bapak-bapak, ibu-ibu, para pinasepuh, dicampur dengan bahasa Sunda saja, yang dimuliakan Allah, insyaallah dengan maghfirah, rahmat, dan ridha Allah kita akan bersama lagi di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di bulan Ramadan ada satu saat, satu momentum yang disebutkan di surat salah satu surat di dalam Al-Quran, sebutannya khairun min alfi syahrin. Kalau kita mendapatkan sa'ah di malam tertentu di bulan Ramadan itu khairun min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dihitung, dikonversi, sama dengan ibadah terus-terusan tanpa henti selama 83 tahun, 3,3,3,3,3. Kenapa begitu? Jawabannya karena di bulan itu Al-Quran turun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Ayat pertama yang Allah turunkan itu ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq. Yang awalnya ayat pertamanya dengan sebutan Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Selebihnya menyusul. Jadi genap satu surat yang disebut dengan surat Al-Alaq. Kalau kita lihat ayat 1 sampai ayat 5 ini dengan diawali kosakata Iqra. Iqra ini kalau bahasa Indonesianya baca gitu. Iqra bacalah. Tapi perlu bapak-bapak dan ibu-ibu perhatikan,
kata baca di ayat itu kita tidak menemukan harus membaca apa. Nah, dalam bahasa Indonesia kita pernah belajar SPO, subjek, objek, predikat. Subjek, predikat, objek. Budi makan nasi. Budi makan nasi itu udah komplit itu. Nah, dalam bahasa Arab kita akan menemukan misalnya fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il, fa'il, maf'ul, kata kerja, pelaku, dan objeknya. Nah, Iqra ini, coba adik-adik nanti, para santri, para siswa, para mahasiswa, dibaca lagi surat Al-Alaqnya. Iqra-nya itu tidak ditemukan objeknya apa, baca. Makanya dalam sebagian riwayat ada beberapa pernyataan, minimal ada 2 pernyataan dari Nabi ketika Jibril alaihissalam meminta Rasulullah untuk membaca. Iqra, kata Jibril alaihissalam, baca. Nah, ada Nabi menjawab, ma'ana biqari'in, saya nggak bisa baca. Riwayat yang kedua, Rasulullah menjawab tidak dengan jawaban itu, tapi ma'akro, apa yang harus saya baca? Nah gitu. Jadi apa yang harus saya baca? Ma'akro. Kenapa? Karena objeknya tidak ada. Karena objeknya tidak ada, maka Nabi menjawab ma'akro, apa yang harus saya baca? Nah, para ulama ahli tafsir, para ulama ahli bahasa menyebutkan jika objeknya tidak disebutkan apa, seperti tadi itu budi makan nasi. Nah, nasi itu objeknya. Itu. Baca buku, nah buku itu objeknya. Baca Quran, Quran itu objeknya. Nah, karena tidak disebutkan, para ulama ahli tafsir kemudian membuat kaidah apa saja gitu. Iqra, baca, bacanya apa? Apa saja. Gitu. Nah, karena apa saja dan apa sajanya pasti terlalu banyak, kita coba kategorikan menjadi 3 saja. Pertama, yang harus kita baca tentunya Al-Quran. Jadi Iqra Al-Qur'ana. Nah, dalam tata bahasa Arab yang benar begitu. Iqra Al-Qur'ana, bacalah Al-Qur'an. Nah, baca Al-Quran ini tentunya pasti harus menggunakan alat. Tanpa menggunakan alat, kita akan keliru membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu bukan sekedar membaca teksnya, tetapi juga membaca maknanya. Nah, pembacaan makna yang kemudian oleh para ulama disebut tafsir itu tidak sembarangan. Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan paling tidak dia menyebutkan ada 9 syarat untuk bisa membaca Al-Quran dari perspektif maknanya. Kita kasih contoh. Kalau membaca Quran atau menafsirkan Al-Quran tidak pakai alat-alat yang tadi disebutkan minimal oleh As-Suyuti itu ada 9, kita akan keliru. Misalnya, di Quran kita menemukan redaksi hurrimat alaikumul mayyitatu. Diharamkan atas kalian bangkai. Nah, kemudian kita nggak pakai alat. Nah, bingung kita. Bingung, diharamkan bangkai. Terus yang diharamkan apanya? Kalau totalitasnya diharamkan terhadap bangkai itu, ningali bangkai haram. Molototan bangkai haram. Nyabak bangkai haram. Karena totalitasnya begitu. Bangkai diharamkan. Nah, oleh para ulama kemudian diformulasi yang dimaksud dengan haram bangkai itu adalah memakan. Jadi memakan bangkai. Jadi molototan memenang, ningali memenang, nyabak memenang. Yang tidak boleh itu makan bangkai. Nah, itu alat itu. Pakai alat. Atau kita menemukan misalnya di surat An-Nisa ayat 3. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, jika kalian takut tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim yang akan kalian nikahi, gitu maksudnya. Fankihu, maka nikahilah
Ma tobalakum minan nisa, wanita lain selain anak yatim. Kalau kita nggak pakai alat, tersesat kita ini. Yatim itu definisinya apa? Yatim itu anak kecil, children yesterday afternoon, budak kamari sore, bahasa Inggris terbalik itu pasti. Anak kecil yang belum balik. Anak kecil yang belum balik itu yang ditinggalkan orang tuanya disebut dengan yatim. Coba kita terapkan ke ayat yang tadi, kalau kita nggak pakai alat. Jika kalian khawatir menikahi anak kecil belum balik yang ditinggalkan orang tuanya, cilaka eta. Pedofil itu. Pedofilia. Makanya orang-orang barat menuduh Nabi Muhammad pedofilia itu salah satunya di situ. Gitu. Jika kalian khawatir menikahi anak kecil yang belum balik yang ditinggalkan orang tuanya. Padahal ayat itu maknanya kalau sudah pakai alat nih. Jika kalian khawatir menikahi wanita yang dulunya yatim, begitu. Yang dulunya yatim, sekarang sudah dewasa, maka nikahilah selain anak yatim. Nah, cara pembacaannya seperti itu. Maka sesungguhnya tadarus itu adalah langkah awal untuk memahami Al-Quran. Jadi iqra'u Al-Qur'ana, bacalah Al-Quran pada level yang paling sederhana adalah faqra'u ma tayassara minal Quran. Sabisana wae macana. Saya memacana yang mudah saja. Gitu. Jadi Al-Quran yang dulu disebutkan angka 6-nya ada 4 itu. 6.666. Jadi sebenarnya berapa itu ibu-ibu itu? Jumlah ayat Quran itu berapa? 6.000? Berapa? Ya jangan tergoda dengan angka 6 yang dijejerkan dengan 4 kali itu ya. Itu. Hitungannya berbeda-beda. Ada yang bismillah dihitung, ada bismillah yang tidak dihitung, ada yang sebagian bismillah dihitung, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi iqra'u Al-Qur'ana, bacalah Al-Quran, teksnya itu yang ibu-ibu dan bapak-bapak punyai di rumah itu, teksnya itu. Nah, teksnya itu di situ ada sakalnya, kemudian ada wakafnya, itu juga harus bapak-bapak dan ibu-ibu perhatikan itu. Kalau wakafnya dilabrak, itu maknanya bisa keliru. Wakafnya dilabrak, maknanya bisa keliru. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Coba berhentinya di mana? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kalau berhentinya di wa ala absarihim, salah. Karena yang di khotama, yang dikunci oleh Allah itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah mengunci hati dan pendengaran. Terus mata di mana? Wa ala absarihim ghishawatun. Nah, itu jadi kalimat yang beda itu. Kalimat yang beda. Jadi yang Allah kunci itu hati dan pendengaran, terus mata ditutup. Jadi tidak termasuk dikunci. Kalau tadi bacanya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, jadi yang Allah kunci itu 3. Hati, pendengaran, penglihatan. Itu salah, karena penglihatan tidak dikunci tapi ditutup. Nah, itu cara pembacaannya. Jika di bahasa Indonesia, budi makan. Benar tuh. Jeda itu wakaf. Dalam Al-Quran itu wakaf. Budi makan. Budi makan, kucing di dapur. Budi makan, kucing di dapur. Coba bedakan jedana. Budi makan kucing di dapur. Beda eta. Nah, itu baca Quran juga begitu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Nah, kayak gitu ya. Itu beda jumlahnya itu. Redaksinya berbeda. Itu satu. Jadi Iqra itu yang pertama yang harus dilakukan oleh umat Islam itu membaca Quran.
Yang kedua, yang harus dilakukan oleh umat Islam itu, Iqra itu bukan hanya membaca Quran atau membaca Quran kemudian diturunkan ke pembacaan pada diri dan pembacaan kepada alam. Ya. Contoh, di Quran ini banyak tantangan yang Allah ajukan kepada manusia untuk melakukan pembacaan terhadap diri dan alam. Kita lihat di surat Al-Waqi'ah, di tengahnya. Di surat Waqi'ah itu misalnya ada berapa pertanyaan itu? Ada 4 pertanyaan di surat Waqi'ah itu. Pertanyaan pertama itu apa tuh? Afara'aitum ma tumnun. Itu kita harus membaca. Membaca alam itu begitu maksudnya. Afara'aitum ma tumnun, satu. Yang kedua, afara'aitum ma tahrusun. Yang ketiga, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Yang keempat, afara'aitumun nar allati turun. Kalau dilengkapi habis juga waktunya. Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyiakum fi ma la ta'lamun wa laqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkaru. Kayak gitu. Jadi pertama, Allah menantang kita untuk melakukan pembacaan, penelitian, riset, panalungtikan terhadap sperma yang dipancarkan kemudian retem jadi barudak. Anu katingali ku urang ayeuna. Itu. Afara'aitum matumnu. Yang kedua, afara'aitum matahrusun. Tidakkah kalian melakukan pembacaan, riset, panalungtikan, penelitian terhadap tanaman yang kalian tanam? Kaliankah yang menjadikan tanaman itu atau kami, kata Allah. Ketiga, air. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Tidakkah kalian melakukan riset, penelitian, panalungtikan, pembacaan terhadap air yang setiap hari kalian minum itu? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kaliankah yang menurunkan nu ngajadikeun nu nyieun cai? Am nahnul munzilun, atau kami yang mengadakan, yang menurunkan air itu? Semua jawabannya Allah. Termasuk yang terakhir, afara'aitumun nar allati turun antum ansya'tum syajarataha am nahnu munsyun. Tidakkah kalian melakukan pembacaan terhadap api yang setiap hari kalian pakai itu? Antum ansya'tum syajarataha am nahnu munsyun. Kaliankah yang menciptakan bahan bakunya atau kami? Nah, semua ujungnya itu Allah yang memiliki. Gitu ya. Allah yang memiliki. Nah, itu harus dibaca oleh kita. Nah, termasuk ancaman-ancamannya kalau kita tidak mau bersyukur pada Allah. Gitu ya. Di surat Al-Mulk, di ujung surat Al-Mulk kita akan menemukan ancaman Allah terhadap orang yang tidak mau bersyukur terhadap pemanfaatan air. Qul ara'aitum, apa itu? Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura famay ya'tikum bima'in ma'in. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura. Tidakkah kalian berpikir andai saja kami, kata Allah, menjadikan seluruh air yang ada di jagat raya ini kering kerontang, tidak ada setetes pun. Famay ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang bisa mendatangkan air itu? Nah, itu yang saya maksud dengan membaca. Membaca alam, apalagi membaca diri. Maka kita harus gunakan kaidah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Urang dijadikan ku Allah, datang ti Allah, keur Allah bakal balik ke Allah. Nah, itu way of life kita. Itu pembacaan terhadap diri. Ketika kita melihat mata kita harus melakukan pembacaan betapa nikmatnya Allah memberi mata, telinga, mulut, tubuh yang sempurna dan seterusnya dan seterusnya. Itu pembacaan yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran, terhadap diri, terhadap alam. Allah banyak menantang di dalam Al-Quran untuk menemukan betapa Allah itu maha kuasa, betapa Allah itu maha tahu, dan seterusnya dan seterusnya. Barakallahu li wa lakum bi dzikri ayatil Qur'anil Karim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ayyuhal hadirun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.